Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Yang ingin saya tanyakan, ilmu yang dimaksud berlaku hanya untuk ilmu agama ataukah ilmu umum? Baik, kita cari dulu hadisnya ya. Ini ada di insyaallah di Ibnu Majah, nomor hadis 233, sering saya sampaikan. Perawinya sahabat Abu Darda, ya radhiyallahu taala anhu. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Hati-hati. Kalimat yang ditanyakan di sini kita terjemahkan dulu. Nabi menyampaikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapa yang menyiapkan dirinya dengan serius menempuh perjalanan untuk belajar pengetahuan, maka Allah akan catat setiap langkahnya untuk memudahkan ia ke surga. Dan kalaulah penuntut ilmu mengetahui ya ia berangkat, maka malaikat membentangkan sayapnya, menaungi dirinya, memberikan ridha kepadanya. Wa yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Dan memohonkan kepada Allah ampunan, ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia, penduduk langit dan bumi yang baik-baik, sampai-sampai hiu-hiu yang ada di lautan kalau kita mengetahuinya. Status hadisnya sahih. Nah, kalimat di sini pengetahuannya diungkapkan dengan kata ilman. Bentuknya nakirah. Ilman. Ada al-ilmu, ada ilmun. Al-ilma, ilma, itu beda. Kalau bentuknya tidak ada alif lam dan diakhiri dengan tanwin ujungnya, an, in, atau un. Saya berikan kaidah dasarnya dulu. Dalam gramatikal bahasa Arab, di ilmu nahwu disebut dengan nakirah namanya. Nakirah. Nakirah, sesuatu yang umum. Awas, hati-hati. Lawannya kalau ada alif lam disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah. Khusus. Ma'rifah. Jadi kalau ada alif lam, sifatnya terikat, khusus. Ilmu ini saja. Tapi kalau tidak ada alif lam, sifatnya umum. Terbuka, general. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Car, banyak. Di luar banyak mobil. The car, yang ini, bukan yang lain. Nah, hanya apakah umum yang dimaksud di sini, pengertian umumnya semua ilmu, atau semua ilmu yang luas umum terkait dengan agama saja? Awas, hati-hati. Kalau kita pahami ilmu umum, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapa yang menempuh jalan untuk belajar pengetahuan umum, maka semua pengetahuan. Mau agama, mau umum, mau tafsir, mau fisika, matematika, kimia, biologi, nahwu, sharaf, arud, dan seterusnya. Atau yang kedua, umum di sini dalam pengertian umum terkait dengan ilmu-ilmu agama. Luas, bukan tafsir saja, bukan Al-Quran saja, bukan fiqh saja, semua ilmu umum. Yang penting ilmu umum itu terkait dengan agama. Maka pemahaman para ahli hadis terkait dengan hadis ini dan redaksi ilmu ini yang dimaksudkan adalah ilmu-ilmu secara luas, secara umum, yang dengan belajar ilmu itu bisa menguatkan kemudian kepentingan agama. Ya. Intinya semua ilmu yang terkait dengan agama. Nah, semua ilmu yang terkait dengan agama ini dibagi dua lagi. Bagi dua. Satu, cabang-cabang ilmu yang menguatkan akidah dan syariah. Agama disebut dengan ad-din, maka semua ilmu yang menguatkan ad-din spesifik itu disebut dengan yang dimaksud hadis ini. Misal, Al-Quran, ya, Anda belajar ilmunya disebut ulumul Quran. Bacaannya ilmu tajwid. Nanti penjelasannya ilmu tafsir. Turunan ke bawahnya nanti ada ilmu lughah. Ilmu lughah dibagi 4 lagi. Nanti ada ilmu nahwu. Setelah nahwu ada sharaf. Setelah sharaf kemudian ada balaghah. Balaghah dibagi 3 lagi. Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Kemudian ilmu arud. Ilmu arud dibagi 16 lagi disebut dengan bahar. Misalnya ada bahar tawil, ada bahar rajaz, ada bahar madid, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Maka ilmu-ilmu ini termasuk fiqih. Fikih dibagi lagi, misalnya ada qawaid fiqih, ada usul fiqih, ada fikih muqarin, dan turunan-turunan lainnya. Sekarang ada fikih aulawiyah.
Maka semua ilmu-ilmu ini itu yang dimaksud dengan ilman di sini. Ilman. Termasuk hadis. Nanti ada dibagi lagi mustalah hadis. Ada mustalah hadis ke dirayah nanti, ada prakteknya riwayah, macam-macam. Dari mana taunya ini? Karena orang yang mencari hadis ini, ketika hadis ini tinggal ditemukan oleh seorang sahabat, jalan kaki dia. Konon beliau ini dari Al-Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, hadisnya ditemukan di Syam, jalan kaki dari Madinah ke Syam. Kalau pakai kendaraan kurang lebih itu semalam, sehari semalam. Ya, ini jalan kaki. Begitu sampai di tujuan ditanya, Anda ada perlu apa? Kata beliau, saya mendengar satu hadis dari Nabi yang tidak ditemukan di sahabat lain sekarang yang tersisa kecuali di Anda. Dipastikan lagi, "Indaka haja ukhra?" Apa tidak ada keperluan yang lain? Tidak ada keperluan yang lain? Tidak. Fakat uridul hadis. Saya pengen hadis aja itu satu. Hadis saja. Nah, kalimat ini yang dipahami hadis saja, ini menunjukkan ilmu agama, ilmu-ilmu yang terkait dengan pendukung agama. Begitu disampaikan kalimatnya hanya hadis itu saja, dibacakanlah kemudian hadis tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Jadi Masya Allah, ibu bapak punya anak diinvestasikan ke pesantren. Belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadis, itu mujahid fi sabilillah. Setiap langkahnya, sejak ibu siapkan, bapak siapkan, berangkat diantarkan sampai ke pesantren, dia belajar, itu nilainya Masya Allah, dicatatkan pahala mengantarkan dia ke surga insya Allah, sepanjang tidak bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia belajarnya benar, setiap belajar pahalanya untuk bapak ibunya juga dapat. Dapat, hadisnya banyak itu. Di hadis Muslim bahkan ada 2 lafaz. Hadis Muslim adalah hadis 1402, ya 1389. Yang pertama, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha misla ajri fa'iliha min ghairi an yankusa min ajri syai'. Yang kedua, man dalla ala syai'in, man dalla ala khairin falahu ajruhu misla ajri fa'ilih min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan? Redaksi pertama itu disyariatkan dalam sunnah Islam. Sudah ada sunnahnya, cuman belum ada yang menghidupkan. Dia pionir di situ, maka pahalanya mengalir untuknya. Misal, belum ada yang membiasakan misalnya teman-teman sekalian untuk sedekah. Tiba-tiba datang seseorang, ayo sedekah. Begitu orang ini sedekah, diikuti oleh 100 orang. Semua yang 100 itu begitu mendapat pahala, ditransfer juga pahalanya pada orang yang tadi pertama kali. Tanpa dikurangi sedikit pun. Anda di rumah Anda belum ada yang jamaah ke masjid. Anda hidupkan jamaah, ayo jamaah. Atau Anda buka taklim. Sampaikan ide kepada pengurus, ayo buka taklim Pak, undang ustaz-ustaz yang baik, yang bisa memahamkan, bukan hanya sekedar tertawa. Datang ustaz yang menerangkan, datang jamaah. Itu pahalanya mengalir untuk Anda sampai semua taklim itu selesai. Sepanjang ada taklim, Anda dapat pahala itu. Maka kebayang bagaimana orang tua. Awal-awal memang sedih, biasa. Tantangannya banyak, tapi nanti lihat, begitu wafat, Anda dapatkan apa yang telah Anda tanam. Insya Allah. Nah, yang kedua, ada juga yang berpendapat, yang dimaksudkan juga bisa mencakup ilmu-ilmu umum kalau ilmu itu diniatkan kemudian untuk menguatkan pilar-pilar agama. Untuk menguatkan pilar-pilar agama. Contoh, Anda belajar matematika bukan sekedar untuk ngajar, tapi dengan itu hitungan-hitungannya membantu masalah-masalah dalam agama. Misal memecahkan masalah warisan. Ya, menghitung misalnya kalender-kalender waktu-waktu menetapkan untuk sholat. Kemarin saya ke Jepang, dari Jepang. Begitu sampai kemudian ke Tokyo, teman langsung menyampaikan aplikasi. Dia ahli IT. Ada 2 jenis aplikasi. Yang pertama, tadinya cuma bikin aplikasi-aplikasi umum. Sekarang ini, dia bikin aplikasi yang memudahkan contoh sholat pada orang-orang. Ilmunya IT. Nggak ada di fikih belajar IT. Ya, babul IT, bab tentang IT. Nggak ada. Bab taharah ada, bab sholat ada. Tapi bagaimana mencontohkan orang sholat supaya mudah? Orang IT praktekkan itu. Ya, antum terapkan di TV, bikin TV, di situ tampilkan taklim-taklim Islam yang bagus. Pahala. Bisa serupa nilainya dengan yang belajar agama dan juga dengan yang isinya. Bisa serupa. Ada yang kedua, bikin aplikasi Al-Quran untuk memudahkan hafalan. Ustaz, saya pengen bikin seperti ini. Konsep hafalannya menggunakan at-taisir. Mohon ridhonya Ustaz. Saya sudah buat ini, alhamdulillah bermanfaat. Saya bilang silahkan, Masya Allah. Itu yang dimaksudkan. Antum misalnya belajar nih arsitek, bikin desain masjid yang bagus, jalan-jalan yang kokoh, tempat wudhu yang bagus, pipa wudhu dipakai, pipanya tuh antum yang bikin, dipakai wudhu, semua orang wudhu, antum dapat pahalanya. Makanya saya sering katakan, semua ilmu itu terkait berkelindan. Kalau Anda nggak niatkan ibadah, rugi Anda. Coba berapa tahun Anda kerja sampai dengan pensiun, berapa pahala yang dapatkan? Kalau cuma dunia nggak usah bangga dulu, yang belum beriman pun dapat dunia. Lantas apa beda Anda di hadapan Allah? Yang nggak beriman pun dapat dunia juga. Terus bedanya Anda di hadapan Allah apa? Apa yang mau dibanggakan? Meninggal juga. Begitu wafat selesai semuanya. Apa yang mau dibanggakan? Ya Allah Ta'ala a'lam
bis-shawab. Jadi yang dimaksud di sini bisa terkait dengan ilmu-ilmu agama saja, bisa terkait dengan ilmu umum yang diniatkan kemudian juga untuk menguatkan pilar-pilar agama. Karena nanti ada bahasa-bahasa agama yang sekarang tidak bisa didefinisikan kecuali dengan hitungan-hitungan ataupun keterangan-keterangan kekinian. Al-Quran menerangkan tentang proses janin, lalu Anda belajar, diterapkan kemudian. Dari situ terinspirasi, bagus. Ya, belajar matematika, fisika, sampai memetakkan kemudian jarak. Kan jarak kan disebutkan 3 farsah. Berapa konversinya hitungannya sekarang? 85 kilo. Ukurannya seperti apa? Orang kalau mau mikot kemudian, gelombang haji yang kedua, berangkatnya langsung ke Mekah. Itu mikotnya di mana? Ustaz di atas pesawat melewati Yalamlam. Berapa kecepatan pesawat? 800 km per jam. Begitu habis. Lewat tempatnya. Bagaimana hukumnya? 2 kulah itu berapa volumenya? Disebutkan 2 kulah air tidak mengandung najis. Kotoran tumpah ke situ. 2 kulah itu berapa volumenya? Berapa liter? Nah, itulah kemudian yang saya maksudkan dengan ilmu-ilmu tadi. Maka mohon semua yang belajar baik di sekolah umum, apalagi sekolah agama, niatkan semua itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan bukan sekadar mencari dunia tapi menguatkan pilar-pilar agama. Paham ya? Allah taala a'lam bis-shawab.